Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid. Selamat malam untuk Brigjen Polisi Dedi Prasetyo, Karopenmas Polri. Selamat malam untuk Haris Hadirin, peneliti kreasi prasasti perdamaian. Dan tentu tidak asing bagi Anda semua, Sidney Jones, pengamat teroris, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya mau masuk dulu pada Pak Dedi. Terima kasih di tengah kesibukan Anda hadir di studio Menara Kompas. Saya ingin meminta penjelasan karena dari berbagai media yang kita baca pelaku ini sesungguhnya sempat dicurigai begitu, sempat diperiksa karena kayaknya juga bertindak aneh begitu. Apa sih, ada yang bilang nggak sempat diperiksa, lolos, ada yang bilang sempat diperiksa. Gimana sebenarnya konfirmasinya Pak? Jadi keterangan yang dapat dari hasil pemeriksaan beberapa saksi, termasuk ada 3 orang anggota kepolisian yang telah dimintain keterangan terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Dan yang paling mengetahui dan menegur terduga pelaku itu adalah Bribda Christian Simanjuntak. Bribda Christian Simanjuntak pada saat ada sekitar 50 masyarakat yang akan masuk ke halaman Polresta Medan itu, memang di penjagaan itu diperiksa. Periksa, kemudian yang menggunakan jaket dibuka jaketnya, yang menggunakan tas untuk diperlihatkan isi di dalamnya. Tapi memang dia menjadi salah seorang yang sangat dicurigai waktu itu. Jadi ketika pelaku ini masuk, dia menggunakan sebu. Sama petugas ditegur, buka helm, buka sebunya. Dibuka sebunya. Kemudian jaket dibuka, isi tas dilihat, karena memang sepintas dilihatkan. Karena memang antrian cukup panjang. Karena sebagian besar masyarakat yang akan masuk ke halaman Mapolresta Medan itu antri untuk mencari atau mengurus SKCK. Karena itu pelayanan publik ya? Pelayanan publik. Tapi pertanyaannya mungkin begini, dicurigai, diperiksa, apa yang membuat pelaku ini bisa nggak ketahuan kalau dia bawa bom? Ya, memang untuk pemeriksaan detail fisik ya, misalnya badan, kemudian harus membuka seluruh isi tas, itu tidak lakukan. Tapi dari scanning itu memang bisa terlihat pelaku ini mencurigakan dari awal. Tapi karena memang masyarakat pada situ cukup banyak dan pelayanan publik ini harus dilaksanakan dengan cukup baik, maka dipersilakan masuk. Gitu. Ketika masuk, baru beberapa menit setelah masuk, baru ada kejadian seperti itu. Pak, hari ini Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud mengatakan masih ada 1 orang lagi bomber, tapi melarikan diri. Bisa minta konfirmasinya? Ya, dari hasil perkembangan yang saya dapat sampai dengan malam hari ini, memang tim dari Densus 88 termasuk Polda Sumatera Utara sedang bekerja ekstra keras ya. Di backup juga dari teman-teman Densus 88 dari Jakarta. Ya, selain melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, baik anggota kepolisian maupun ada beberapa pihak keluarga yang sudah dimintain keterangan. Kemudian juga ada istri DA dan ada guru juga sudah didalami keterangannya. Ini nanti akan dikembangkan apakah jejaring kelompok tersebut merupakan yang terstruktur di lapangan atau dia terstruktur secara virtual di media sosial. Tapi benar bahwa masih ada 1 yang bomber yang melarikan diri? Kalau itu masih harus nanti kami coba konfirmasi lagi kepada tim di lapangan. Gitu. Karena yang kita dapat dari Pak Mahfud seolah-olah ada 2 berarti yang yang ikut melakukan bom bunuh diri, tapi 1-nya berhasil lari. Itu yang kita tangkap dari pernyataan Pak Menko Polhukam hari ini, karena ada 1 bomber yang sempat melarikan diri. Tapi polisi belum mendapat informasi. Belum. Jadi kalau dari hasil keterangan yang kami dapat sampai dengan malam hari ini, untuk pelaku ini adalah tunggal, karena di sekitar halaman parkir di luar Mapolresta Medan itu diketemukan kendaraan yang bersangkutan. Ya. Kemudian setelah kendaraan diparkir, dia masuk itu, Mbak. Saya mau ke Sidney. Dulu sudah ada perubahan. Hari ini Kompas juga memuat laporan utama 1 dekade polisi menjadi target teroris. Dimulai dari 2010 sesungguhnya. Apa sih yang membuat mereka kelompok-kelompok ini begitu ingin membalas dendam pada polisi? Apakah semata karena kamp pelatihan teroris di Aceh dilumpuhkan oleh polisi sehingga itu selama 10 tahun dendam itu tidak juga terbayarkan? Lebih rumit dari itu saya kira. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Aceh pada awal tahun 2010,
sebetulnya untuk pertama kali dalam operasi polisi untuk menghadapi teroris, ada seorang polisi yang tewas oleh mereka. Orang namanya Pak Boas dari Papua. Dan sebagai balasan dari itu, polisi merasa bahwa harus agak keras menghadapi teroris sampai dalam waktu hanya beberapa minggu ada 24 orang teroris yang tewas dalam operasi. Jadi sejak Aceh, sikap polisi juga berubah. Daripada hands off, hati-hati, pendekatan persuasif saja, daripada pendekatan yang lebih keras. Karena ada satu orang polisi yang gugur. Jadi dari itulah kita melihat bahwa ada langsung balasan dari teroris dengan semacam serangan di hamparan Perak di Sumatera Utara di mana 3 polisi yang tewas. Dan terus-menerus ada semacam lingkaran setan. Sampai sekarang ini ada lebih dari, kalau nggak salah, 200 orang teroris yang sudah tewas dalam operasi. Padahal ada juga cukup banyak orang polisi yang tewas. Nah, itu hanya satu faktor saja, bahwa ada rasa dendam dan lain sebagainya. Ada juga fakta bahwa secara ideologis, polisi dilihat sebagai alat togut atau alat pemerintah yang setan. Pak Haris yang... Tapi itu hanya untuk polisi saja yang dianggap togut, atau seluruh yang aparatur negara atau mereka jadi simbol negara? Selama ini kan cuma polisi saja yang dianggap togut. Secara prinsip, seluruh pejabat aparat negara, tentara juga, tetapi karena polisi yang secara langsung menangkap dan langsung bersinggungan, langsung menghadapi teroris, itu polisi yang menjadi target nomor 1. Tapi faktor ketiga adalah bahwa polisi di mana-mana. Jadi polisi agak gampang sebagai target karena ada pos polisi di seluruh negara di mana aja, dan lebih gampang mentarget mereka daripada misalnya target-target lain. Oke. Jadi memang buat mereka saat ini dalam 10 tahun dimulai dari 2010 itu polisi memang dianggap sebagai musuh utama mereka, kelompok-kelompok teroris ini. Saya silakan nanti tidak saja untuk Sydney, tetapi yang boleh silakan. Jadi selain apa yang disampaikan oleh Bu Sydney tersebut, bahwa polisi merupakan salah satu institusi yang sangat konsisten pasca kejadian bom Bali itu melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tersebut. Sehingga kelompok-kelompok tersebut dalam tanda kutip mungkin merasa eksistensinya itu terganggu dengan kehadiran polisi. Terus kita lakukan secara konsisten. Pasca bom Bali terus kita lakukan penangkapan dari mulai berbagai macam kelompoknya dia, itu tadi kemudian juga bermetamorfose sampai dengan ISIS dan sekarang itu. Karena selama ini mereka banyak ditangkap oleh polisi. Tapi juga saya kira harus disebut bahwa ada banyak orang JI yang pernah ditangkap yang melihat bahwa pelakuan yang baik oleh polisi justru menarik mereka keluar dari terorisme. Dan itu sesuatu yang harus diingatkan. Jadi memang harus seimbang. Saya mau masuk ke next isu berikutnya, yaitu sejak Surabaya, lalu ada Sibolga. Lagi-lagi meskipun pelaku bom bunuh diri di Medan kemarin itu laki-laki, tapi ternyata ia sangat terinspirasi atau merasa sangat diajarkan oleh sang istri dan gurunya katanya. Kembali perempuan tidak hanya menjadi supporting actor, tetapi menjadi aktor utama. Kemarin beberapa bulan yang lalu di Surabaya misalnya, tahun lalu di Surabaya kita begitu terkejut bagaimana perempuan bisa dengan beraninya menjadi pelaku utama peledakan bom bunuh diri dan mengajak anaknya. Apa yang terjadi pada perempuan, Sydney Jones? Saya kira kita harus melihat bahwa ada perubahan melalui media sosial. Sebelum ada media sosial, sulit sekali untuk perempuan ikut dalam diskusi orang radikal. Karena biasanya kelompok ekstremis, entah itu kelompok Kristen, kelompok Hindu, kelompok Islam, sangat konservatif terhadap peranan perempuan.
mereka dilihat sebagai orang istri, orang ibu saja, kadang-kadang sebagai orang guru. Tapi pada umumnya tidak mengizinkan mereka main satu peranan yang lebih penting. Tapi melalui media sosial, mereka bisa mulai mengekspresi aspirasi mereka untuk sesuatu lebih aktif. Dan mereka juga bisa melihat dan mendiskusi bagaimana perempuan di Chechnya, perempuan di Palestina. Mereka melihat perempuan-perempuan di sana pejuang. Ya, pejuang dan mereka ingin ikut. Nah, dengan itulah saya kira mereka mendorong ISIS pun untuk mengakui bahwa perempuan bisa berjihad. Mungkin kalau kita lihat misalnya kasus Sibolga, suaminya sudah mau menyerah, istrinya yang juga justru bertahan selama negosiasi selama berapa 10 jam kalau nggak salah, dan bahkan kemudian negosiasi itu dia mentahkan, ya kemudian meledakan bom bunuh diri dan dia ajak anaknya untuk mati bersama-sama. Seorang ibu, seorang istri, dia bahkan bisa lebih keras dengan pahamnya dan tega mengajak anaknya untuk ikut mati dalam bom bunuh diri. Wakil Menteri Agama, apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, yang pertama memang ada satu pemahaman keagamaan yang keliru ya di dalam memahami masalah jihad. Ya, jihad itu dianggap adalah melakukan satu perbuatan untuk melawan musuh. Nah, padahal jihad itu boleh dilakukan ketika dalam kondisi perang. Di Darul Harbi namanya. Sedangkan kalau di Darussuluh dalam negara damai itu tidak boleh. Nah, ini kan ada satu pemahaman bahwa dianggap Indonesia ini wilayah perang. Begitu. Nah, dari sinilah kemudian orang memiliki pemahaman bahwa ya perang itu harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan membunuh. Qital, al-qital itu perang itu, sehingga siapapun sasarannya. Nah, ini yang harus diluruskan bahwa di negara damai seperti Indonesia itu tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang menakutkan ya. Dan ketika paham itu memang didoktrin, itu sudah nggak mengenal jenis kelamin saat ini. Mau laki-laki, mau perempuan, seorang ibu, bahkan anak remaja sekalipun. Kita akan lanjutkan. Serangan teroris punya kecenderungan terorganisir dan berdampak besar. Kini serangan itu cenderung acak dan seolah tidak memiliki keterkaitannya. Perubahan apa yang terjadi? Kami kembali saat lagi.